kasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat kembali kita berjumpa dalam Mesbah Doa Pagi. Kita akan berdoa, kita akan mencari wajahnya sebelum kita beraktivitas, untuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Mari kita menyenangkan hati Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji syukur pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada dan hidup semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang memberikan nafas, yang memberikan keselamatan yang baru, keselamatan bagi kami Tuhan. Hari ini kami boleh ada, kami saat ini menyembah, ingin menyembah, memuji-Mu Tuhan. Dan kami ingin Tuhan bersekutu dengan Engkau sebelum kami beranjak beraktivitas ya Tuhan. Dan kami tidak ingin kuasa iblis mengganggu ibadah mesbah doa pagi kami, mengganggu hati, pikiran, jiwa, tubuh, roh kami Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap memuji, menyembah, memberikan korban syukur di hadapan-Mu. Haleluya. Kau yang terutama dalam hidup ini, dan Engkau yang kami tinggikan ya Tuhan. Inilah pujian kami bersama dengan anak-anak yang tidak rumah. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Sekali lagi kita nyanyikan pujian. Yang terutama di dalam hidup ini, amin Tuhan, muliakan namanya. Katakan haleluya dalam Yesus. Haleluya, katakan haleluya. Haleluya, kami mau cinta Yesus, cinta Yesus. Haleluya, haleluya, amin Tuhan. Haleluya, amin Bapa. Saya mau cinta Yesus, Kau yang terutama dalam hidup kami, meninggikan, memuji nama-Mu Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, hanya meninggikan nama-Mu, meninggikan nama Yesus. Amin Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus, mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya ya Tuhan. Haleluya, amin. Saya mau cinta Yesus. Inilah pernyataan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus.
layak dipuji, disembah dalam hidup kami. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan. Bukan hanya kami memuji-Mu Tuhan, bukan kami hanya menyembah-Mu, tapi kami mau lebih dalam cinta kami. Untuk kami persembahkan Tuhan hidup kami Tuhan, segala kehidupan kami hanya untuk Tuhan, memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Biarlah hanya Engkau ditinggikan Tuhan, disembah. Dan kami percaya dalam hidup ini Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu ada dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan keadaan kami Tuhan, oh Bapa Tuhan, tidak mengurangi Engkau menyertai hidup kami. Kami tahu keadaan kami Tuhan, untuk membentuk kami selalu percaya bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sebagaimana pujian yang kami naikkan pagi hari ini Tuhan. Ku percaya kepada-Mu Tuhan, Engkau turut bekerja dalam segala keadaan apapun. Dan kami tetap imani Tuhan bahwa Engkau baik, Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan, Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan. Dan kami mau ini lebih dekat lagi kepada-Mu pencipta kami, Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Yesus Juru Selamat hidup kami. Inilah pujian yang kami naikkan Tuhan. Biarlah Tuhan, inilah persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ku percaya Tuhan, Engkau turut bekerja dalam segala keadaan hidup kami. Turut bekerja di dalam segala hal. Kami mau tetap percaya kepada-Mu, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi-Mu, bagi yang percaya, yang mengasihinya. Amin Tuhan, ku percaya Tuhanku, Engkau dahsyat, Engkau maha baik Tuhan. Turut bekerja di dalam segala hal, dalam segala apapun, untuk mendatangkan kebaikan buat kami, supaya kami lebih mengenal-Mu, mengasihi-Mu. Amin. Mengasihinya Yesus Tuhanku, Yesusku, Tuhanku. Amin Bapa. Kau penolong hidupku. Amin. Kau tetap Tuhan kami agungkan, Kau penolong hidup kami. Amin. Tuhanku, Kau penolong hidupku. Ku percaya Tuhanku, ku percaya Tuhan, Kau turut bekerja dalam segala keadaan apapun. Turut bekerja di dalam segala hal. Kami mau tetap percaya kepada-Mu Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan bagi yang percaya, bagi yang mengasihi-Mu, yang mengasihinya. Yesus Tuhanku, Juru Selamatku. Inilah pujian kami Tuhan, Tuhanku. Amin. Kau penyelamat hidupku. Amin. Kami percaya pada-Mu, Kau penolong itu. Amin Bapa. Tuhanku, Kau penolong hidupku. Yesusku, Kau penyelamat hidupku. Yesusku, kami mau berseru pada-Mu hari ini. Engkaulah penyelamat hidupku, Kau penyelamat hidupku. Yesus Tuhanku, Kau penolong hidupku. Yesusku, Tuhanku, Kau penolong hidupku. Ku percaya pada-Mu Yesus, ku percaya Tuhan, Kau turut bekerja dalam segala keadaan apapun. Oh Yesus, di dalam segala hal kami mau tetap bersyukur. Amin. Mendatangkan kebaikan bagi yang percaya, bagi yang mengasihinya. Dia mengasihinya, bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihinya.
mengasihi-Mu Tuhan, bagi yang mengasihinya. Amin Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa dalam keadaan apapun pada hari ini Tuhan, situasi apapun Tuhan yang kami alami, bahwa Engkau turut bekerja dalam segala hal. Kami percaya satu hal, bahwa Engkau tidak meninggalkan kami. Sebab itulah kami hanya percaya, mengimani apapun Tuhan dalam hidup kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Selalu Engkau penolong kami, Engkau selalu penyelamat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, ucap syukur buat anugerah-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk dengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh menguatkan, mengokohkan iman percaya kami kepadamu, sehingga kami boleh menjalani hari-hari hidup kami dengan beriman kepada Tuhan. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan atau mengganggu konsentrasi kami yang menerima firman ini, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa kami dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Daniel pasal yang ketiga. Kita akan membuka firman Tuhan. Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 dan yang ke-18. Temanya adalah tetap beriman di masa sulit, ya. Tetap beriman di masa sulit. Kita akan membaca di sini ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Ya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ya, saudara, inilah perkataan dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, tatkala Raja Nebukadnezar memerintahkan semua rakyat, ya, di bawah jajahannya, ya saudara, termasuk di dalamnya terdapat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, mereka harus menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Namun saudara, kita perhatikan bahwa saudara, ya, bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya, mereka tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Dan saudara, mereka berkata, kalaupun Allah yang kami sembah akan melepaskan kami dari dapur api yang menyala, ya, sebagai konsekuensi bagi orang yang menolak menyembah patung tersebut, maka saudara, Allah akan melepaskan kami. Jika tidak, maka kami tetap tidak akan menyembah patung yang didirikan oleh Tuanku Raja. Ya, saudara, di dalam masa tekanan, di dalam saat-saat keadaan terjepit dalam bahaya, ya saudara, taruhannya nyawa, namun mereka tetap saudara beriman kepada Tuhan. Ya, saudara, banyak orang Kristen, ya saudara, dia akan mampu menghadapi pergumulan, ya saudara, tetap beriman kepada Tuhan, ya saudara, kalau mereka tidak mengalami masalah dalam hidupnya. Tetapi saudara, bagaimana reaksi kita jika kita diperhadapkan dengan tekanan atau kesukaran hidup, ya saudara, bahkan seperti yang saudara, ya, Sadrak, Mesak alami, mereka pun harus mempertaruhkan nyawanya demi iman percaya mereka kepada Tuhan. Ya, nah saudara, kita akan perhatikan di sini, ya saudara, bahwa terkadang Allah menguji iman kita.
kita, ya saudara, kepada Tuhan, ya terutama di saat masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Apakah kita tetap berpegang teguh percaya kepada Tuhan, ataukah kita, saudara, sudah iman kita sudah mulai luntur dan akhirnya saudara kita murtad dan meninggalkan Tuhan, ya. Tuhan Yesus berkata bahwa pada akhir zaman akan datang masa yang sukar di mana saudara banyak orang kasihnya kepada Tuhan menjadi dingin dan banyak orang yang akan murtad meninggalkan Tuhan oleh karena penderitaan dan kesukaran hidup. Ya saudara, justru iman itu diuji pada saat kita diperhadapkan dengan penderitaan, diperhadapkan dengan penganiayaan sekalipun, iman kita tidak akan goyah, ya. Saudara, firman Tuhan katakan dalam 1 Tesalonika 3 ayat 3, supaya jangan ada orang yang goyah imannya karena kesukaran hidup ini. Karena engkau tahu bahwa kita ditentukan untuk itu, ya. Artinya bahwa memang di akhir zaman firman Tuhan katakan bahwa keadaan zaman akan bertambah sukar. Namun saudara, iman kita kepada Tuhan harus kita tingkatkan. Kita harus teguh berdiri dalam iman, karena iman kita kepada Tuhan itu yang boleh membuat kita kuat, saudara, ya. Membuat kita boleh mengalami kemenangan di dalam tekanan hidup, ya. Saudara, dalam Alkitab Allah menguji iman melalui masalah-masalah yang sulit, dan seorang yang beriman sejati akan mampu bertahan dan melewati masalah-masalah yang sulit tanpa mengkompromikan imannya, apalagi menyangkali imannya. Di masa yang sulit itulah iman seseorang sedang diuji, ya. Nah saudara, pada waktu menghadapi keadaan yang sulit, ya, menghadapi keadaan yang mengancam nyawa murid-muridnya, Tuhan Yesus, ya saudara, menegur para murid-muridnya, ya, saat mereka, saudara, perahu mereka diterpa angin badai dan mereka berseru kepada Yesus, "Guru, guru, guru, ya, kita binasa." Ya, saudara, Tuhan menegur, ya, para muridnya, "Di mana imanmu? Di mana kepercayaanmu?" Ya, saudara, dengan kata lain, bahwa Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa di masa-masa yang sukar, badai hidup menerpa, maka saudara, kita harus tetap percaya kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang memelihara, yang menolong hidup kita, ya saudara, di masa-masa yang sukar dan sulit sekalipun, ya. Saudara, kita akan teruskan firman Tuhan, ya, bagaimana Sadrak, Mesak dan Abednego dapat bertahan dan melewati ujian yang begitu berat dan sulit ini. Ya, yang pertama, saudara, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa harus ada pengenalan akan Tuhan, ya. Saudara, beberapa orang Kristen merasa senang apabila mereka melihat dan mengalami kuasa Tuhan, ya. Tetapi mereka tidak ingin mengenal Tuhan. Mereka hanya mencari kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan, dan tidak mencari kehendak Tuhan, ya. Saudara, Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka menyadari, mereka mengenal Tuhan, dan mereka menyadari bahwa itu bukanlah kehendak Tuhan apabila mereka menyembah berhala patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar, ya. Saudara, orang yang mengenal Tuhan, dia akan menjauhi segala kejahatan, segala hal yang tidak berkenan di hadapannya, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, dalam perbuatan-perbuatan tingkah laku kita yang tidak berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka orang yang mengenal akan Tuhan, ya, mereka akan menjauhinya, ya. Saudara, doa Musa, dikatakan Musa berdoa, saudara, "Beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau
supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapan-Mu. Ya, saudara, untuk mengenal Tuhan kita harus mengetahui jalan-jalan Tuhan, ya, mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saudara dan saya, dan kita melakukannya apa yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya apa dikatakan oleh Musa? Supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapan-Mu. Ya, saudara, kalau kita mau hidup dalam kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, saudara, penyertaan Tuhan di tengah-tengah masalah sukar dan sulit, biarlah kita, saudara, berdoa, mengetahui kehendak Tuhan, jalan-jalan Tuhan, supaya kita semakin mengenal Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saudara dan saya, dan kita boleh mentaati firman Tuhan. Ya, saudara, untuk mengenal Tuhan, maka kita harus lebih banyak mengenal firman Tuhan, dan dari firman Tuhan ini kita dapat mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan. Ya, saudara, inilah yang firman Tuhan katakan, bahwa saudara, di dalam kitab Daniel, ya, pasal yang ke-11 dikatakan bahwa orang yang mengenal Tuhan, dia akan tetap kuat dan ia akan bertindak. Ya, saudara, orang yang mengenal Tuhan atau umat yang mengenal Allahnya, dalam Daniel 11 ayat 32, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Ya, pengenalan akan Tuhan tidak terjadi dalam satu hari, ya, tapi saudara, merupakan suatu proses, dan semuanya diawali dengan komitmen. Ya, saudara, biarlah kita berkomitmen untuk semakin mengenal akan Tuhan, mengenal akan jalan-jalannya, mengenal akan kehendaknya, dan kita boleh melakukannya. Ya, agar apa, saudara? Agar hidup saudara dan saya selalu berada dalam penyertaan Tuhan, kasih karunia Tuhan, saudara, khususnya di masa-masa yang sulit dan sukar. Dan kita yakin bahwa Tuhan akan menolong hidup saudara dan saya, karena kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup saudara, ya, dan saya. Ayat yang kedua, saudara, bagian yang kedua adalah tadi, saudara, pengenalan akan Tuhan membuat kita semakin kuat, iman kita kuat. Orang yang mengenal Tuhan, dia akan tetap kuat dan akan bertindak. Ya, saudara, orang yang mengenal Tuhan, dia akan tetap kuat dan akan bertindak. Itulah yang firman Tuhan katakan. Dan pengenalan Tuhan dapat kita dapati melalui firman Tuhan. Dan disitulah iman kita bertumbuh di dalam Tuhan, semakin mengenal akan kehendaknya, jalan-jalannya, dan kita boleh lakukan, saudara. Dan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka menolak untuk menyembah patung berhala yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Mereka menolak dosa yang menduka citakan hati Tuhan. Ya, nah, saudara, apapun dosa, pelanggaran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita akan tolak oleh karena kita mengenal bahwa Tuhan tidak berkenan, ya, saudara, kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ya, nah, saudara, yang kedua adalah komitmen pada Allah, ya, yang benar. Tadi harus ada komitmen, ya, pada Allah yang benar, ada komitmen. Komitmen itu artinya adalah sekali kita berjanji, maka kita akan selalu mempertahankan janji itu sampai akhir. Ya, saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka memiliki komitmen. Ya, mereka setia, ya, saudara, bahkan sampai mati sekalipun taruhannya, mereka tetap setia untuk beriman kepada Tuhan, ya, untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara, biarlah kita juga memiliki komitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan, komitmen untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, ya, seperti Daniel juga dikatakan bahwa Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya, untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan, komitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara, inilah, saudara, yang membuat kita boleh kuat
kita boleh mengalami kemenangan di masa yang sulit. Dan Tuhan menghargai komitmen saudara dan saya, dan penyertaan Tuhan senantiasa menyertai hidup kita, ya. Nah saudara, Rasul Paulus berkata, karena itu saudara-saudara, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga engkau tahu apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, apa yang sempurna, saudara. Dan itu adalah ibadah kita yang sejati. Ya, saudara, biarlah kita komitmen untuk berubah. Hidup kita berubah dari hari ke hari. Ya, saudara, mempersembahkan hidup kita di hadapan Tuhan sebagai ibadah yang sejati. Komitmen untuk tidak menjadi sama dengan dunia ini. Komitmen melakukan kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan di hadapannya, dan apa yang sempurna. Ya, saudara, inilah yang Paulus nasihatkan kepada kita, kepada saudara dan saya, ya, saudara. Dan biarlah firman Tuhan boleh menguatkan dan mengokohkan hidup saudara dan saya, ya. Nah, saudara, demikianlah firman Tuhan. Biarlah kita tidak berkompromi dengan dosa, ya. Kita tetap hidup dalam kebenaran, komitmen hidup dalam kekudusan, komitmen untuk tetap percaya kepada Tuhan, ya, apapun taruhannya. Di masa yang sukar sulit, di lembah sekalipun, saudara dan saya, ya, tetap percaya kepada Tuhan. Ya, seperti Daud katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Tuhan besertaku. Ya, saudara, inilah orang-orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, saudara, di dalam firman Tuhan, biarlah saudara tetap kuat, saya tetap kuat di masa-masa yang sukar dan sulit, sehingga kita boleh mendapat penyertaan Tuhan dan pertolongannya, mengalami kemenangan di masa-masa yang sukar, di mana Tuhan akan melakukan, saudara, perbuatan-perbuatan yang besar dalam hidup saudara dan saya. Ya, kita akan nyanyikan satu pujian. Ku percaya Tuhanku turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Ku percaya Tuhanku turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Yesusku, Tuhanku, Kau penyelamat hidupku. Yesusku, bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihinya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan iman percaya kami, ya Tuhan, supaya kami tetap beriman di masa-masa yang sukar dan sulit, karena kami percaya akan kuasa-Mu Tuhan, akan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Biar kami semakin mengenal akan Tuhan, mengenal jalan Tuhan, mengenal akan kehendak Tuhan dalam hidup kami.
sehingga kami tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami, untuk kami tetap percaya kepada Tuhan, memiliki komitmen untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, memiliki komitmen kami untuk tetap percaya kepadamu ya Tuhan, karena Allah yang kami sembah Engkau ya Tuhan Yesus adalah Allah yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan hidup kami. Kalau ada di antara kami yang mengalami kesukaran hidup, pergumulan hidup yang berat, Tuhan kuatkan kami ya Tuhan. Iman percaya kami, kuatkan kami. Biarlah kami Tuhan tidak goyah iman kami oleh kesukaran hidup ini, dan berikan kami kemenangan. Ingatkan setiap firman yang kami dengar ya Tuhan, supaya iblis jangan menipu daya kami, ya, mengintimidasi kami ya Tuhan, sehingga kami takut, khawatir Tuhan menghadapi kesulitan hidup. Namun Tuhan, kami menguatkan hati kami di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami yang mengalami pergumulan hidup, apapun yang menjadi pergumulan kami, apakah dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, Tuhan, kami studi kami ya Tuhan, hubungan kami dengan sesama dalam rumah tangga, dengan sesama ya Tuhan, kami berdoa apapun yang menjadi pergumulan kami saat ini, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, jamah kami, khususnya bagi kami yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Kami berdoa, ulurkan tangan-Mu bagi kami ya Tuhan yang mengalami sakit pada saat ini. Kuatkan dan teguhkan iman-Mu, karena firman Tuhan Yesus katakan, jadilah sesuai dengan iman-Mu. Di dalam nama Yesus kami percayakan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami percaya mukjizat Tuhan boleh terjadi Tuhan, dalam nama Yesus. Berdoa bagi bangsa kami, berikan hikmat daripada menghadapi keadaan sukar dan sulit ini, dan biarlah berikan hikmat bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam menghadapi masa krisis ekonomi global, krisis pangan, krisis energi, sehingga Tuhan Engkau bekerja bagi bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, curahkan roh pertobatan bagi bangsa-bangsa di dunia, bagi bangsa kami khususnya, supaya banyak orang bertobat dan mencari akan Engkau dan diselamatkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengulaskan doa kami dan kami bersyukur. Saudara akan hati menerima berkat Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Dan apabila saudara diberkati, saudara boleh share dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.